Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada pertanyaan dari seseorang ya, dari Belopa, Kabupaten Luwu ya. Bagaimana pertanyaannya? Yang pertama, Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana sistem yang terbaik dan syar'i dalam menerima investasi dari seseorang untuk mengembangkan usaha yang saya miliki? Dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah jika pemilik pinjaman modal misal 20 juta, terus akad perjanjian saya dengan pemilik dana, saya bagi dua keuntungan bersihnya setiap bulannya, dan itu terus berlaku sampai pemilik dana tadi mengambil modalnya sebanyak 20 juta. Itu yang pertama. Atau cara yang kedua, saya mengambil pinjaman dari seseorang misal 20 juta dengan akad perjanjian keuntungan 10%. Dari keuntungan bersih terus juga sembari mencicil utang yang 20 juta tadi sampai selesai. Singkatnya, saya kembalikan uang tadi 2 juta, sebulan tambah 10% bagi untungnya, jadi 10 bulan lunas dan tidak ada pembagian lagi. Baik pemirsa dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari dua pertanyaan ini hakikatnya bukan bagi hasil ya. Dalam istilah syariat Allah dalam hal muamalah, bagi hasil itu adalah mudharabah atau musyarakah ya, atau syirkah. Nah, dari pertanyaan dua ini dengan cara yang pertama dan cara yang kedua, ini bukan mudharabah atau syirkah. Ini adalah hutang piutang. Maka pengembalian dari modal baik cara yang pertama ini atau dengan cara yang kedua sama-sama hutang piutang dan ada pengembalian lebih dari hutang piutang tersebut, maka ini dua-duanya termasuk riba. Terus bagaimana solusinya? Baik ya, solusinya adalah yang syar'i. Kita sepakati dulu, kalau memang cuma dua orang ya, pemilik uang dengan pengelola usaha, maka ini dikategorikan akadnya akad mudharabah ya. Dan apabila lebih dari satu orang pemodalnya ya, maka dia menjadi syirkah. Jadi pemodalnya lebih dari satu ya, mungkin ada 2 orang, 3 orang di luar dari mudarrib atau pengelola. Bisa juga pengelola sebagai pemilik uang sekaligus mengelola. Itu masih dalam hal pembagian lagi dalam akad syirkah. Tapi kita fokus mengerucut ke pertanyaan beliau dari Belopa, Kabupaten Luwu ya. Baik, bagaimanakah yang syar'i? Contoh ya, misalkan kita kerjasama dalam akad murabahah ya. Misal 20 juta pemilik modal ya, sebagaimana tadi di sini dicontohkan 20 juta, maka saya sebutkan contoh 20 juta. Jika ada investor yang menanamkan modal 20 juta kepada mudarrib ya, mudarrib di sini adalah pengelola, pemilik modal dalam syariat namanya sohibul mal, yang punya dana. Maka ketika investor atau sohibul mal atau yang punya dana kemudian mempercayakan kepada kita sebagai pengelola, sebagai mudarrib, maka ini terjadi transaksi akad murabahah atau bagi hasil ya. Yang bagi hasil ini dengan ketentuan besaran persennya adalah tergantung kesepakatan. Ada 2 pilihan, bisa 70-30, 70 pengelola, 30 yang punya uang, atau 60-40, 60 pengelola, 40 pemilik uang, tergantung kesepakatan. Dan kita melihat atau menilai dari pengelola dengan profesionalitas atau ilmu yang dia miliki dalam pengelolaan uang tersebut. Baik, itu pembagiannya tergantung kesepakatan.
Ya, jadi ketika 1 bulan, contoh perjanjian adalah saya tanam modal 1 tahun 20 juta dengan konsep bagi hasil, maka disepakati dulu kalaupun dia memilih 70-30, maka setiap bulan pendapatannya, ya, setelah dikurangi biaya operasional dan seterusnya, maka keuntungannya kemudian dibagi 2, 70% bagi pengelola dan 30% bagi pemilik modal, dan seterusnya sampai kapan? Kalau memang dibatasi cuma 1 tahun, maka sampai 1 tahun, ya. Kalau ternyata tidak ada batasnya, maka sampai selesai, terserah kapan saja selesai. Baik, sekarang kalau dibatasi 1 tahun, setelah selesai 1 tahun, ya, dengan perhitungan tadi persen 70-30, ya, maka ketika sudah tiba waktunya 1 tahun, ya, dengan perhitungan modal setiap bulan sudah dibagi hasil, maka kembalikanlah 20 juta tadi, ya. Tentu ada sisa, ya, modal harus dikembalikan, tentu ada sisa. Dari mana kemudian keuntungan pengelola? Dari 70% dari setiap bulannya itu. Nah, sekarang kembalikan modal, karena sudah selesai 1 tahun, kembalikan modal 20 juta. Tentu ada sisa barang yang dibisniskan, maka barang ini kemudian kita jual dan kita uangkan, kemudian dibagi 2 kembali, seperti itu, ya. Itu konsep mudharabah, ya, konsep mudharabah. Nah, bagaimana kemudian kalau jika di tengah perjalanan kemudian ada human error, ya, maka di sini ada 2 syarat bagi ruginya, ya. Jika human error itu, ya, tidak disengaja, ya, mungkin kecelakaan yang tidak unsur penyebabnya adalah kelalaian, maka kerugian bagi 2, tergantung kesepakatan dari awal. Makanya di awal harus ada hitam di atas putih, ya, mau 50-50 atau apa, atau berapa, tapi tidak bisa juga dikategorikan sebagaimana pembagian keuntungan. Intinya kalau kecelakaan itu murni bukan kelalaian, maka sohibul mal menanggung 50, pengelola menanggung 50, berarti yang dikembalikan sisa 10 juta, seperti itu. Tapi kalau kelalaian, kecelakaannya adalah kelalaian, maka full pengelola mengembalikan 20 juta dengan masa tenggang sesuai dengan kesepakatan, karena tidak mungkin dia akan mengembalikan uang saat itu juga, karena terjadi kerugian atau kecelakaan yang karena kelalaian dari pihak pengelola. Jadi seperti itu, ya, persennya. Jadi dari keuntungan-keuntungan itu tidak boleh kemudian dengan sistem sebagaimana pertanyaan. Kalau Anda akad perjanjiannya adalah bagi keuntungan bersih setiap bulannya terus menerus sampai pemilik dana tadi mengambil modalnya 20 juta, ya, maka keuntungannya masuk kategori riba, karena sifatnya ini hutang piutang, bukan akad mudharabah atau bagi hasil. Apalagi dengan pertanyaan yang kedua, ya, pemilik uang mendapatkan 10% dari modal pinjamannya yang diputar, ya, dan 10% ini akan diberikan setiap bulan ditambah dengan keuntungan. Nah, ini riba juga, ya. Jadi ini sistem yang antum sampaikan kepada kami adalah riba. Maka sistem yang benar adalah tadi sudah saya sampaikan, ya. Silakan Anda berjalan sesuai dengan syariat Allah, karena yang kita cari dalam berbisnis bukan laba besaran labanya, besaran keuntungannya, tapi keberkahan dari harta yang kita dapat dari keuntungan tersebut. Dan pengelola kenapa mendapatkan persen lebih banyak daripada sohibul mal atau yang punya uang? Karena pengelola dia memanajemen, dia yang disibukkan dengan pengaturan barang-barang, dia disibukkan dengan marketing, bagaimana supaya laku barang, dia disibukkan mungkin kalau dia punya karyawan harus bayar karyawan, harus menjaga karyawan yang jujur dan seterusnya. Maka dengan kesusah payahan yang dilakukan oleh pengelola, maka pembagiannya adalah 70-30 atau 60-40. Jadi tergantung kesepakatan. Jadi seperti itu. Nanti tergantung kesepakatan, mau selamanya atau per tahun.
Kalau per tahun tadi sudah saya sampaikan caranya. Kalaupun selamanya sampai dia bosan, maka selama itu juga silakan diputar uang terus. 20 juta itu dikembangkan, kembangkan setiap bulannya mendapatkan keuntungan setelah dipotong dari pengeluaran yang dikerjakan oleh pengelola. Seperti itu. Kalaupun ternyata sudah besar keuntungannya, kemudian mau berhenti, maka kembalikan 20 juta. Kembalikan 20 juta, sisa dari barang yang dikelola di luar keuntungan yang dia dapat 70%, maka barang itu kemudian dinominalkan atau dijual, berapa uang yang dia dapat maka dibagi dua lagi, ya, dibagi dua lagi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi wasilah Anda berbisnis dengan bisnis yang syariah. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.